Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan ke saya lewat kolom komentar ataupun lewat pesan WhatsApp mengenai saya yang jarang update konten mengenai UI Vision ini. Dan sekaligus di video kali ini saya akan meralat statement saya yang menyatakan kalau memang UI Vision ini adalah ekstensi web automation tool terbaik pada saat ini. Tapi nyatanya setelah saya explore lebih jauh mengenai UI Vision ini, UI Vision tidak lebih baik daripada iMacros. Kenapa? Karena saya menemukan 5 alasan kenapa saya tidak menyukai UI Vision ini. Nah, alasan yang pertama, saya tidak nyaman dengan manajemen data di UI Vision ini. Karena seperti yang sudah kita ketahui, ketika kita ingin mengimport data ke UI Vision, kita harus memasukkannya ke dalam ekstensinya. Nah, kita harus menguploadnya ke CSV yang sini. Dan ini CSV ini hanya bisa dibaca oleh satu profil browser saja. Jadi ketika kita ingin menggunakan lebih dari satu profil Chrome kita harus mengimport CSV-nya satu-satu ke dalam profil Chrome-nya. Nah, itu memang tidak bermasalah jika profil yang kita gunakan itu hanya 2. Tapi ketika kita menggunakan 50 profil, artinya kita harus memasukkan CSV-nya satu persatu. Dan itu adalah hal yang membosankan ya tentunya. Nah, sebetulnya kita bisa saja menggunakan local file system kita, dan itu pun dilimit oleh UI Vision-nya. Kalau nggak salah hanya untuk 15 kali looping. Jika kita ingin menggunakannya secara unlimited, tentunya kita harus membeli si lisensinya. Dan itu sangat-sangat lumayan mahal untuk kantong kita ya. Nah, itu adalah alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, ketika saya menggunakan UI Vision ini memakan banyak sekali resource RAM. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bersama kalau memang si Google Chrome ini menyedot RAM yang banyak ya. Kita coba lihat di sini di Text Manager, kita lihat si Chrome ini dan UI Vision ini memakan berapa kapasitas RAM yang dia pakai. Dan kita lihat di sini Chrome dan UI Vision ini memakan 1,2 GB resource RAM. Bayangkan saja jika komputer kamu RAM-nya hanya 2 GB, kemungkinan komputer kamu sudah tidak bisa digunakan, atau kita bisa bilang lag lah. Nah, itulah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ini sebetulnya teknis sih. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau memang UI Vision ini tidak bisa full dibuat dengan JavaScript ya. Artinya ketika kita akan membuat script yang sifatnya lebih kompleks atau lebih rumit, ini susah digunakan. Dan juga karena memang UI Vision ini tidak bisa murni menggunakan JavaScript, kemungkinan akan susah dikomersilkannya. Karena ketika scriptnya tidak bisa dibuat dengan full JavaScript, artinya script kita biasa-biasa aja ya, tidak bisa disembunyikan atau tidak bisa di hidden seperti itu. Jadi kemungkinan ketika kita menjual scriptnya secara mentah-mentah file JSON seperti ini, script kita akan mudah sekali dibajak. Beda halnya ketika script kita murni JavaScript, artinya kita bisa menenkripsi si script tersebut agar scriptnya itu susah dibajak. Nah, seperti itu ya untuk alasan yang ketiga. Nah, untuk alasan yang keempat sebetulnya sudah pernah saya ungkapkan ya di beberapa video sebelumnya, kalau memang si UI Vision ini tidak bisa menginput teks ketika tipe datanya bukan tipe data input atau tipe data text area. Nah, kita contohkan saja ya. Nah, jadi ceritanya kita akan membuat script auto update status di Facebook menggunakan UI Vision ya. Jadi kita langsung aja coba record ya. Di sini kita buat di sini makro misalkan FB update. Nah, seperti itu langsung aja kita record. Kita record. Setelah itu kan untuk update status klik di sini. Nah, kita masukkan di sini tes. Nah, seperti itu. Cukup aja sampai sini dulu. Kita stop dulu si recordnya. Kita hapus yang memang tidak dibutuhkan. Nah, ini tidak dibutuhkan ya. Ini delete aja langsung. Ini juga sama delete. Ini ada 2 kali ya. Nah, kita save dulu aja. Nah, kita coba ininya di delete dulu aja agar kelihatan ya. Close. Nah, kita coba running. Kita play makro. Nah, ini tidak jalan ya, kayaknya memang ID-nya ini keburu berubah ya. Jadi kita coba edit dulu aja
si scriptnya, kita inspect di sini, kita arahkan ke sini, kita ambil si expat yang benarnya. Nah, di sini. Nah, ini kita coba yang ini expatnya ya. Kita copy, setelah itu kita masukkan ke sini. Oke, kita coba main dulu. Nah, sudah betul ya. Sekarang kita coba save, kita play makro. Nah, lihat teksnya ini tidak bisa masuk ya. Ini kita close dulu aja. Nah, ini teksnya tidak bisa masuk karena lihat di sini tipenya bukan tipe type tapi edit content. Kita coba play di sini dulu ya. Kita play from here. Nah, jalan sih jalan tapi tidak bisa masuk. Sekarang kita coba komennya kita rubah jadi type lah. Kita type. Nah, kita akan memasukkan teks ya. Kita coba save, kita play. Nah, kita lihat di sini line 2 run comment element font is neither input or text area. Nah, artinya memang type ini tidak bisa ketika tipe datanya itu bukan tipe data input atau tipe data text area. Nah, apakah benar bukan tipe data input atau text area? Langsung aja coba kita inspect ya. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, betul ya, tipe datanya itu bukan tipe data input atau text area, tapi tipe datanya P. Kenapa seperti ini? Karena memang si Facebook ini menggunakan teknologi terbaru, teknologi yang disebut dengan React.js. Nah, untuk React.js ini kebanyakan untuk menginput data tidak menggunakan tipe data input atau tipe data text area, tapi menggunakan tipe data P atau tipe data div. Nah, seperti itu ya. Kebetulan sosial media yang lain juga seperti Pinterest, lalu YouTube, TikTok kalau nggak salah juga sama menggunakan React.js. Jadi saya rasa UI Vision ini kurang cocok untuk mengautomasi kegiatan marketing kita. Nah, itu alasan yang keempat ya. Alasan yang kelima yang saya rasakan ketika saya menggunakan UI Vision sering kali error. Nah, errornya di mana? Biasanya errornya ketika kita mengupload sebuah file. Nah, saya akan contohkan ya. Kebetulan kemarin itu saya membuat script auto upload untuk Instagram ya. Dan ketika saya buat, filenya itu tidak bisa terupload. Karena si Chrome ini crash dengan si UI Vision-nya. Nah, saya akan contohkan aja ya. Kita masuk ke Instagram. Kita masuk ke Instagram. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya nih, upload IG. Nah, scriptnya cukup simple ya. Hanya mengklik yang ini, tombol yang ini, lalu memasukkan filenya. Kita lihat di sini, filenya betul ya, di sini tuh. Coba kita searching di sini, filenya masuk gak? Ya, filenya masuk ya. Jadi artinya page filenya ini sudah benar ya. Kita coba jalankan si scriptnya. Kita play makro. Nah kita lihat di sini langsung ada something went wrong displaying this web page. Nah, artinya error ya. Nah, saya tidak tahu kenapa ini error. Mungkin UI Vision ini crash dengan versi Chrome yang terbaru. Kebetulan Chrome-nya ini sudah saya update juga. Dan setelah saya update, nah seperti ini. Mungkin karena si UI Vision-nya ini tidak diupdate dari si pihak developernya ya. Jadi tidak cocok dengan teknologi Chrome yang terbaru ini. Nah, itulah 5 alasan kenapa saya tidak update konten lagi mengenai UI Vision ini. Nah, sebetulnya untuk kegiatan web automation tool di luar dari website yang berteknologi React.js, UI Vision ini masih bisa digunakan lah, masih bisa powerful. Nah, hanya saja ketika kita menggunakan UI Vision ini untuk automasi website-website berteknologi React.js, saya rasa UI Vision ini kurang cocok. Jadi kemungkinan kedepannya saya akan membahas web automation tool yang lain. Hanya saja untuk saat ini saya masih bingung antara memilih Selenium atau Puppeteer. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bahas? Silahkan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar ya.